Halo guys, kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Rurouni Kenshin Part 3 The Legend of Ants yang rilis pada tahun 2014, lanjutan dari part yang kemarin ya guys. Lantas bagaimana ceritanya? Tentu saja kalian penasaran ya. Yuk langsung saja kita simak guys. Tapi jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang mengubur beberapa mayat. Kemudian datanglah seorang pria yang menanyakan kepada anak laki-laki tersebut mengapa dirinya mengubur mereka semua. Anak laki-laki tersebut hanya menjawab jika orang-orang itu sudah mati dan dia hanya ingin menguburkannya saja guys. Seperti yang diduga, anak laki-laki tersebut adalah Kenshin sewaktu kecil yang ternyata nama aslinya adalah Shinta. Merasa jika nama Shinta terlalu lembut, pria tersebut akhirnya merubah nama anak laki-laki tersebut menjadi Kenshin, sekaligus menjadikannya sebagai murid yang nantinya dia latih menjadi seorang ahli pedang yang sama seperti dirinya. Dia adalah guru Kenshin bernama Hiko Sejuro. Kemudian scene berlanjut di masa kini, ketika akhirnya Kenshin telah sadarkan diri. Dia tampak kaget begitu mengetahui jika ternyata dia sedang berada di tempat gurunya Hiko Sejuro yang menolong dirinya saat terdampar di tepi pantai. Di sini Kenshin langsung bertanya apa ada orang yang ikut hanyut bersamanya. Sejuro mengatakan bahwa Kenshin sudah pingsan selama 3 hari. Jadi jikapun ada orang yang bersamanya, kemungkinan orang itu sudah mati. Tentu yang dimaksud oleh Kenshin adalah Kaoru. Di saat bersamaan Kenshin meminta sesuatu kepada gurunya. Dia meminta agar dirinya diajarkan teknik pedang terakhir dari Heitan Mitsurugi. Alasan Kenshin meminta diajarkan jurus tersebut adalah untuk memperkuat dirinya dalam upaya untuk menghentikan pemberontakan Shishio. Sejiro pun menerima permintaan Kenshin, meskipun sebelumnya dia ingin menguji Kenshin terlebih dahulu. Di tepi pantai Tokyo, para nelayan melihat kedatangan kapal perang raksasa milik Shishio. Mereka pun mulai lari ke desa dan melaporkannya. Tidak berselang lama datang serangan meriam dari kapal Shishio dan memporak-porandakan seluruh isi desa tersebut. Lalu di penginapan milik Oniwa Banso diperlihatkan ketua Okina yang ternyata masih hidup meski dalam kondisi sekarat. Tapi di sini Okina mulai memiliki dendam kepada Oshi. Kembali ke tempat Kenshin berada, terlihat bahwa Sejiro sang guru mengalahkan Kenshin hanya dengan sebilah kayu saja. Sejiro juga mengatakan jika jurus Mitsurugi digunakan untuk melindungi pihak yang lebih lemah dan bukan untuk kepentingan politik. Tetapi walaupun begitu, Kenshin tetap bersikeras untuk mempelajari demi menghilangkan kepedihan di negeri tersebut. Lalu di tepi pantai, Shishio beserta pasukannya telah berlabuh. Pemerintahan Jepang mengirim menteri dalam negeri, yaitu Ito Hirobomi, untuk bertemu dengan Shishio dan melakukan negosiasi dengannya. Awalnya mereka pun disambut dengan baik oleh Shishio. Dalam perjamuan tersebut, Shishio meminta Ito untuk menghukum mati Batosai. Jika tidak, maka Shishio beserta pasukannya akan menghancurkan pemerintahan Jepang. Karena tidak punya pilihan lain, Ito akhirnya memutuskan untuk memerintahkan semua orang untuk menangkap Batosai, kemudian diserahkan kepada pemerintahan. Lantas dengan begitu, Kenshin pun telah menjadi buronan pemerintahan. Poster wajah Kenshin pun dipasang di mana-mana oleh pihak pemerintahan untuk menangkap dirinya. Kembali ke penginapan Oniwa Basu, Sanosuke dan Yahiko yang sedang khawatir dengan keadaan Kenshin dan Kaoru malah dapat kabar buruk tentang Kenshin yang akan dihukum mati. Tidak lama berselang datanglah seseorang yang memberitahukan keberadaan Kaoru kepada mereka. Sanosuke dan Yahiko yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas pergi ke tempat Kaoru berada. Terlihat bahwa saat ini Kaoru sedang berada di rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kembali ke Kenshin yang masih terus berlatih bersama Sejiro. Di sini dia tampak kesulitan untuk bertarung melawan gurunya yang hanya menggunakan sebuah kayu. Walaupun kekuatan mereka berbeda jauh, tetapi Kenshin tetap bangkit dan terus melakukan perlawanan. Ini sama seperti ketika dirinya yang masih kecil walaupun sudah dihajar habis-habisan oleh gurunya tetapi tetap bisa bangkit kembali. Di sisi lain, ketua Okina akhirnya telah sadarkan diri. Mendengar bahwa Kenshin masih hidup, dia langsung memerintahkan Misao untuk segera mencari keberadaannya.
Kenzin harus memiliki keinginan untuk tetap hidup dan memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri. Di rumah sakit, Kaoru yang tidak sadarkan diri akhirnya terbangun. Begitu sadar, dia langsung pergi ke pantai seorang diri untuk mencari keberadaan Kenzin. Tidak lama kemudian, Sanosuke dan Yahiko datang menemui Kaoru. Kaoru memberitahukan kalau Sanosuke dan Yahiko bahwa mereka harus pergi ke Tokyo untuk menemui Kenzin. Akhirnya Kenzin telah berhasil menguasai jurus terakhir Hetan Mitsurugi. Saat hendak pergi, tiba-tiba saja Misao datang dan memberitahukan pada Kenji bahwa Kaoru masih hidup. Dia juga memberitahukan bahwa saat ini Kenzin telah menjadi buronan pemerintahan. Sebelum pergi, Seijiro mengatakan kepada Kenzin agar Kenzin berjanji untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya dan kembali dari perang dengan selamat. Sebelum ke Tokyo, Kenzin pergi ke penginapan Oniwabaso terlebih dahulu untuk bertemu dengan Okina. Akan tetapi Okina sedang tidak berada di tempat itu, melainkan berada di jalur rahasia yang nantinya akan dilalui oleh Kenzin. Tujuan Okina pergi ke jalur itu adalah untuk bertemu dengan Oshi, sebab dia tahu Oshi akan menunggu sang Batosai di jalur tersebut. Okina terus berupaya untuk menghentikan Oshi, namun karena tubuhnya masih terluka parah, dia dengan mudah bisa dikalahkan. Di saat yang bersamaan, Kenzin dan Misao telah sampai di tempat itu. Setelah menunggu 10 tahun lamanya, akhirnya Oshi berhasil bertemu dengan Kenzin. Oshi berniat untuk membalaskan dendamnya dari sang Batosai dengan mengalahkannya. Terjadilah pertarungan antara Kenzin dan Batosai melawan Oshi. Setelah duelnya berakhir, Kenzin langsung bergegas pergi menuju Tokyo. Sesampainya di Tokyo, Kenzin langsung menuju ke dojo Kamiya. Kenzin bertemu dengan Megume yang tengah mengkhawatirkannya. Melihat kondisi Kenzin yang sudah berantakan, Megume memberikan baju merah pemberian Kaoru yang bisa dipakai oleh Kenzin. Tidak lama kemudian datang pasukan kepolisian menangkap Kenzin. Meski sempat terjadi pertarungan kecil di antara mereka, namun Kenzin langsung menyerahkan diri karena dia tidak ingin ada yang terluka. Kembali ke Kenzin yang telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian dia diperintahkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Ito. Ito memberitahukan Kenzin bahwasannya dia terpaksa harus dikorbankan jika tidak ingin Shishio menguasai Jepang. Kemudian Kenzin mulai diarak ke tepi pantai di mana dia akan dieksekusi mati di hadapan para pasukan Shishio. Semua orang tampak melihat eksekusi Kenzin itu, termasuk Kaoru dan yang lainnya yang juga hadir di tempat itu. Meskipun sayangnya mereka tidak bisa berbuat banyak terkait masalah itu. Setelah semua orang berkumpul, Hoji, anak buah Shishio, membacakan dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh Kenzin di masa lalunya dengan menyebutkan nama-nama orang yang telah dia bunuh. Setelah membacakan itu, eksekusi Kenzin pun dimulai. Ketika hendak dipenggal, sang Algojo malah memotong tali pengikat Kenzin. Tidak diduga ternyata Algojo tersebut adalah Saito yang sedang menyamar. Drama eksekusi tersebut ternyata hanyalah bagian dari rencana pemerintahan agar Kenzin bisa mendekati Shishio. Kemudian peperangan besar antar pasukan pemerintahan melawan pasukan Shishio pun tentu tidak dapat terhindarkan lagi. Kemudian Kenzin yang ditemani oleh Sanosuke bergegas pergi menuju kapal perang milik Shishio. Sementara itu Saito masih terus melawan pasukan Shishio di tepi pantai. Dalam pertarungan ini kita hanya bisa melihat kemampuan bertarung Saito yang sangat mengagumkan. Sesampainya di kapal, Kenzin dan Sanosuke mulai menghajar para pasukan Shishio. Di tengah-tengah pertempuran, Sanosuke bertemu dengan seorang biksu yang merupakan salah satu dari pasukan 10 pedang. Meskipun berakhir dengan tubuh berlumuran darah, Sanosuke berhasil menang dan mengalahkan lawannya. Di sisi lain, Kenzin masih bertarung melawan para pasukan Shishio disambut oleh Sojiro.
Setelah melalui duel yang begitu sengit, akhirnya Kenzin berhasil mengalahkan Sojiro dan mematahkan pedangnya. Lalu di tepi pantai guys, pemerintahan Jepang mulai membobardir kapal Shishio dengan meriam, padahal di kapal tersebut masih terdapat Kenzin dan teman-temannya yang masih terus bertarung. Kembali ke kapal, akhirnya pertemuan yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu kemunculan Shishio di hadapan Kenzin. Lalu terjadilah pertarungan antara kedua Battosai tersebut. Dalam duel ini, Kenzin tampak begitu kesulitan menghadapi Shishio karena Shishio memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, pedang milik Shishio bahkan mampu mengeluarkan semburan api. Di saat Kenzin terdesak, datanglah Saito untuk membantunya. Lalu tidak lama kemudian Sanosuke pun ikut hadir dalam pertarungan itu. Namun secara tidak terduga juga disusul oleh Oshi. Alasan Oshi melawan Shishio karena dia ingin melindungi Kenji untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu pertarungan ini pun berubah menjadi 4 lawan 1, di mana Kenzin, Sanosuke, Saito, dan Oshi bahu-membahu untuk mengalahkan Shishio. Walaupun melawan 4 orang sekaligus, Shishio terlihat mampu bertahan, bahkan justru bisa membuat Sanosuke, Saito, dan Oshi tumbang. Tapi kondisi Shishio mulai mencapai batas waktunya. Dia didatangi oleh Yumi yang memohon kepada Kenzin untuk menghentikan pertarungan mereka. Tetapi dengan liciknya dan teganya, Shishio malah tidak terduga menusuk Yumi hingga menembus tubuh Kenji. Tentu saja serangan yang dilakukan oleh Shishio itu menyebabkan Yumi tewas. Kenzin yang melihat hal tersebut terbakar emosi dan langsung ingin segera menghabisi Shishio. Pertarungan sengit 1 lawan 1 antara Kenzin dan Shishio pun mulai terjadi kembali. Sehingga akhirnya Kenzin mengeluarkan jurus terakhir yang diajarkan oleh gurunya, yaitu teknik rahasia Hiten Mitsurugi. Dengan jurus tersebut, Kenzin berhasil mengalahkan Shishio dan membuatnya sekarat. Tidak lama kemudian, Shishio pun mati dalam kondisi terbakar yang diakibatkan oleh panas berlebihan yang dikeluarkan tubuhnya. Perperangan antara pemerintahan Jepang melawan pasukan Shishio pun berakhir dengan kemenangan di pihak pemerintahan Jepang. Nah guys, jadi itulah alur cerita film ini. Semoga kalian terhibur ya. Pastikan kalian sudah subscribe channel Layar 21 TV untuk mendapatkan konten terbaru dari saya. Dan sampai jumpa ya di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.